Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdania Riyadatul Aisyah dari TKK kelas 3D. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil simulasi jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco dengan penerapan protokol routing dinamis OSPF. Jadi sesuai dengan instruksi tugas, saya diminta untuk membuat desain jaringan yang terdiri dari 3 buah router, 3 buah switch, dan juga 3 buah PC. Topologi ini menggambarkan 3 jaringan lokal yang saling terhubung melalui routing OSPF. Nah, di sini ketiga router saling terkoneksi menggunakan jaringan serial, yaitu router 0 ke router 1 dengan jaringan 10.0.12.0. Ini. Lalu pada router 1 ke router 2 dengan jaringan 10.0.23.0. Yang ini. Nah, yang ini. Lalu di sini pada LAN pertama terhubung dengan PC 0 melalui router 0 dan juga switch 0. Lalu pada LAN kedua yang berada di tengah terhubung ke PC 1, router 1 dan juga switch 1. Lalu pada LAN ketiga terhubung PC 2, router 2 dan juga switch 3. Sebelum masuk ke alur komunikasi jaringan, mari kita pahami dulu fungsi dari masing-masing perangkat. Yang pertama ada router. Router di sini berfungsi untuk meneruskan paket data antar jaringan berbeda. Dalam topologi ini, router juga berperan sebagai pengatur routing menggunakan protokol OSPF. Selanjutnya ada switch. Switch digunakan untuk menghubungkan antar perangkat dalam satu jaringan. Lalu yang ketiga ada PC. PC berfungsi sebagai klien. Untuk alamat IP-nya pada PC 0 menggunakan IP 192.168.10.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu pada default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu pada PC 1 menggunakan IP 192.168.20.2 dan juga subnet max 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.20.1. Lalu pada PC 2 menggunakan IP 192.168.30.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.30.1. Jadi dari masing-masing PC ini memiliki sebuah gateway yang diarahkan ke router yang terhubung. Jadi misal pada PC 1 gateway-nya tadi kan 192.168.10.1. Nah, itu terhubung oleh si router 0 ini. 10.1. Nah, ini. Itu juga pada PC 1 default gateway-nya terhubung oleh router 0 dan juga PC 2 default gateway-nya terhubung oleh si router 2.
Lalu alur komunikasi jaringan. Misalnya di sini pada PC 0 ingin mengirimkan paket data ke PC 2 yang berada di LAN lain. PC 0 akan mengirimkan sebuah paket data menuju IP tujuan. Nah, IP tujuannya ini kan PC 2 192.168.30.2. Nah, paket dari PC 0 akan dikirimkan ke router 0, kemudian diteruskan ke router 1 melalui jaringan serial 10.0.12.0. Yang ini. Selanjutnya, paket dikirimkan dari PC 0 menuju ke router 0, kemudian diteruskan ke router 1 melalui jaringan serial 10.0.12.0/24. Nah, dari router 0 ini akan memeriksa tabel routing OSPF-nya dan menemukan bahwa jaringan tujuan yaitu 192.168.30.2 dan bisa diteruskan ke si router 2. Kemudian paket dikirimkan ke router 2 melalui jaringan serial 10.0.23.0/24. Lalu dari router 2 diteruskan ke PC 2 melalui switch pertama. Balasan dari PC 2 ke PC 1 dengan jalur yang sama namun arahnya berbeda. Selanjutnya, konfigurasi pada router. Untuk menghubungkan semua router digunakan protokol OSPF area 0. Berikut adalah konfigurasi singkat pada masing-masing router. Nah, pada router 0 ini sudah dikonfigurasi pada CLI-nya, yaitu router OSPF 1, lalu networknya 192.168.20.0, 0.0.0.0.255 area 0. Lalu network 10.0.12.0, 0.0.0.0.255 area 0. Selanjutnya pada router pertama sudah dikonfigurasi juga pada CLI-nya, yaitu router OSPF 1, networknya 10.0.12.0, 0.0.0.255 area 0. Network 10.0.23.0, 0.0.0.255 area 0. Lalu network 192.168.20.0, 0.0.0.255 area 0. Selanjutnya pada router 2 juga sudah dikonfigurasi pada CLI-nya, yaitu router OSPF 1 network 10.0.23.0, 0.0.0.255 area 0. Lalu network 192.168.30.0, 0.0.0.255 area 0. Nah, dengan konfigurasi ini setiap router dapat saling bertukar informasi secara otomatis tanpa perlu menambahkan static router secara manual. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian menggunakan perintah ping antar perangkat. Contohnya, dari PC 0 ingin mengirimkan ke PC 1. Successful. Lalu pada PC 1 ingin mengirimkan ke PC 2. PC 1 ingin mengirimkan ke PC 2. Successful. Hasilnya, seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan status successful. Ini menunjukkan bahwa routing OSPF telah berjalan dengan baik dan semua jaringan saling terhubung.
Selanjutnya, dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa jaringan dengan 3 router, 3 switch, dan juga 3 PC berhasil dikonfigurasi menggunakan OSPF. Setiap router berhasil bertukar informasi routing secara otomatis tanpa perlu static root. Semua perangkat pada jaringan yang berbeda subnet dapat saling berkomunikasi dengan lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan utama OSPF dibandingkan RIP? OSPF adalah routing dinamis, routing statik, sedangkan RIP adalah distance vector. OSPF mencari jalur terbaik berdasarkan kecepatan jaringan COS, bukan jumlah hub. OSPF lebih cepat dan efisien untuk jaringan besar, sementara RIP hanya cocok untuk jaringan kecil. Lalu OSPF memperbarui rute hanya saat ada perubahan, sedangkan RIP mengirim update secara berkala setiap 30 detik. Pertanyaan kedua, mengapa semua router harus berada dalam area 0 pada topologi ini? Karena area 0 adalah area utama atau backbone dalam OSPF. Semua router harus berada di area 0 supaya bisa berkomunikasi langsung dan bertukar informasi routing tanpa pengaturan tambahan. Jika ada router di luar area 0, maka perlu router khusus untuk menghubungkan antar area. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana OSPF menentukan jalur terbaik menuju tujuan? OSPF menggunakan algoritma Jigsaw untuk mencari jalur dengan biaya cost paling kecil. Lalu, cost dihitung berdasarkan bandwidth, semakin besar kecepatan link, semakin kecil cost-nya. Jadi jalur dengan total cost paling rendah akan dipilih sebagai router utama. Pertanyaan keempat, apa fungsi perintah show IP OSPF Neighbor? Perintah ini digunakan untuk melihat router tetangga yang sudah terhubung melalui OSPF. Tujuannya agar kita tahu apakah antar router sudah saling mengenali atau bertukar informasi dengan benar. Kalau neighbor muncul di daftar, berarti hubungan OSPF sudah sukses. Selanjutnya, bagaimana mekanisme OSPF jika salah satu link utama terputus? Saat link utama terputus, router akan mendeteksi perubahan dan mengirim informasi ke router lain, atau yang disebut sebagai LSA. Semua router lalu memperbarui tabel routing dan mengirim ulang jalur terbaik secara otomatis. Jika ada jalur lain, OSPF akan langsung mengganti router tanpa harus dikonfigurasi ulang. Ya, itu saja presentasi dari saya mengenai simulasi komputer menggunakan OSPF di aplikasi Cisco. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.